Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai film Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Kelompok 1 terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Dita Andia Putri, NIM 45. Yang kedua, Eva Fitriana, NIM 47. Yang ketiga, Arina Elwidat, NIM 53. Yang keempat, Desta Musafira Kaltara, NIM 54. Yang kelima, Afid Rohman, NIM 57. Yang keenam, Silviani Indah Wahyuni, NIM 66. Subbab materi yang akan kita bahas yaitu pada Platyhelminthes kita akan membahas mengenai definisi Platyhelminthes, yang kedua struktur tubuh Platyhelminthes, yang ketiga ciri-ciri Platyhelminthes, yang keempat sistem tubuh Platyhelminthes, yang kelima klasifikasi Platyhelminthes, yang keenam peran dalam kehidupan. Sedangkan pada Nemathelminthes kita akan menjelaskan mengenai definisi Nemathelminthes, yang ke-8 struktur tubuh Nemathelminthes, ke-9 karakter atau ciri-ciri Nemathelminthes, ke-10 habitat Nemathelminthes, ke-11 sistem reproduksi, ke-12 sistem gerak, yang ke-13 sistem pencernaan, 14 sistem sirkulasi dan respirasi, 15 sistem syaraf, 16 sistem ekresi, 17 siklus hidup, 18 klasifikasi Nemathelminthes, dan yang terakhir peran dalam kehidupan. Pengertian Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu platy dan helminthes, yang artinya platy artinya pipih dan helminthes artinya cacing. Jadi Platyhelminthes adalah cacing pipih. Platyhelminthes ialah cacing yang berbentuk halus dan juga pipih, tripoblastik atau memiliki 3 lapisan embrionik, serta juga acelomata atau tidak mempunyai rongga tubuh. Film Platyhelminthes merupakan salah satu film yang paling primitif di antara semua fila invertebrata. Film ini dapat mengalami perubahan bentuk, mulai dari bentuk planuloid yang diradial menjadi bentuk bilateral yang kompleks. Struktur tubuh Platyhelminthes. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang pipih atau tipis. Tubuhnya terdiri dari perut, punggung, ujung kepala, dan ujung ekor. Yang kedua, memiliki bagian kepala berbentuk segitiga dengan tonjolan seperti 2 kepiting yang terletak di sisi lateral yang dinamakan aurikel. Yang ketiga, memiliki panjang sekitar 5-25 mm, di mana bagian tubuh sebelah dorsal lebih gelap daripada sebelah venital. Yang keempat, pada dorsal terdapat bintik mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Sedangkan pada bagian ventral terdapat lubang mulut, di mana lubang mulut ini berhubungan dengan kerongkongan yang dindingnya dilengkapi otot, daging, sirkular, dan longitudinal. Ciri-ciri Platyhelminthes. Yang pertama, multiseluler. Platyhelminthes merupakan hewan multiseluler atau bersel banyak. Yang kedua, simetris bilateral. Platyhelminthes termasuk hewan simetris bilateral, sehingga bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 2 bagian melalui garis sumbu tubuh. Yang ketiga, triploblastik. Lapisan embrional Platyhelminthes tersusun atas 3 lapis, yaitu lapisan epidermis, lapisan mesodermis, dan lapisan endoderm. Yang keempat, habitat di air. Sebagian besar Platyhelminthes ini memang hidup sebagai parasit. Ada yang berupa ekoparasit dan ada yang berupa endoparasit. Ekoparasit adalah parasit yang hidup dengan cara menempel atau menumpang di tubuh bagian luar makhluk hidup lain.
Sedangkan endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Eva Fitriana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Dita. Pembahasan selanjutnya adalah sistem tubuh pada platyhelminthes. Poin pertama yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan platyhelminthes terdiri atas mulut dan usus. Namun platyhelminthes sendiri belum memiliki anus atau bagian khusus sebagai tempat pengeluarannya. Platyhelminthes yang hidup bebas contohnya adalah planaria. Dalam mulutnya juga terdapat faring yang dapat dijulurkan keluar. Sedangkan platyhelminthes yang hidup sebagai parasit, di mulutnya terdapat alat hisap. Bisa dilihat pada gambar, platyhelminthes memiliki mata, silia, rongga gastrovaskuler, mulut, dan juga faring. Pembahasan selanjutnya adalah sistem ekskresi pada platyhelminthes. Alat ekskresi pada platyhelminthes ini biasa disebut sel api. Disebut sel api karena bentuk selnya seperti nyala pentol korek api. Sel-sel api terletak di bagian dorsal dan disusun secara berderet. Sistem ekskresi platyhelminthes dilengkapi oleh saluran memanjang dan sel api sebagai pori atau lubang keluarnya pengganti anus. Selanjutnya ada sistem syaraf pada platyhelminthes. Sistem syaraf platyhelminthes disebut sistem syaraf tangga tali. Pada sistem syaraf ini sendiri terdiri atas pasang ganglion otak dan serabut-serabut syaraf. Ganglion otak akan memanjang mulai dari bagian anterior sampai ke bagian posterior. Serabut-serabut syaraf yang keluar dari ganglion otak akan saling berhubungan dan membentuk seperti anak tangga. Selanjutnya ada sistem respirasi dan transparansi pada platyhelminthes. Pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada filum platyhelminthes dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh atau kulit. Karena belum memiliki alat respirasi yang khusus, mereka lebih sering berrespirasi melalui kulit tubuhnya yang lembab. Sama halnya dengan sistem transportasi, karena belum memiliki alat transportasi yang khusus, maka proses pengangkutan zat di dalam tubuh terjadi dari sel ke sel secara difusi. Selanjutnya ada sistem reproduksi platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan hewan yang menghasilkan dua macam gamet. Alat menghasil gamet betina adalah ovum, saluran ovum, dan kelenjar kuning telur. Sedangkan alat menghasil gamet jantan adalah testis, pori genitalia, dan penis. Bisa dilihat pada gambar bagaimana bentuk ovarium, saluran ovum, kelenjar kuning, testis, penis, dan pori. Selanjutnya adalah klasifikasi platyhelminthes. Yang pertama ada kelas Turbellaria. Kelas Turbellaria, golongan cacing pada kelas ini bergerak dengan menggunakan otot dibantu oleh bulu-bulu getar yang terdapat pada permukaan tubuh. Contoh yang paling terkenal dari kelas ini adalah Pseudobiceros bedfordi, Pseudoceros dimidiatus, dan planaria. Selanjutnya ada kelas Trematoda. Kelas Trematoda merupakan parasit pada manusia dan hewan. Memiliki alat isap atau saker, daur hidup memiliki inang perantara. Cacing ini ada yang hidup sebagai ekstroparasit, misalnya pada ikan. Ada juga yang hidup sebagai endoparasit.
Misalnya pada cacing heti atau Fasciola hepatica pada saluran pencernaan sapi dan domba. Clonorchis sp. Pada manusia, Phaseolopsis sp. Pada saluran pencernaan, Paragonimus sp. Pada paru-paru, dan Schistosoma pada saluran darah. Selanjutnya ada kelas Cestoda. Kelas Cestoda hidup berparasit pada alat pencernaan hewan. Tubuh terdiri dari segmen-segmen di mana setiap segmen mengandung alat berkembangbiakan atau prokloid. Dapat dibedakan antara scolex atau kepala dan leher, yaitu strobilum. Scolex dilengkapi dengan alat penghisap berkait untuk menempel pada inang. Contohnya yaitu Taenia saginata atau cacing pita pada sapi, dan Taenia solium yaitu cacing pita pada babi. Selanjutnya ada kelas Monogenea. Kelas Monogenea hidup di laut, air tawar, parasit pada ikan, dan larva bersilia. Pada tahap awal hidupnya memiliki organ mirip kait di bagian posterior yang disebut haptor. Pada hewan dewasa memiliki prohaptor untuk makan dan ovipositor untuk menempel. Siklus hidupnya tidak mengalami reproduksi aseksual. Contohnya yaitu Neobenedenia. Selanjutnya adalah peranan platyhelminthes. Rata-rata peranan platyhelminthes merugikan karena merupakan parasit pada organisme lain. Peranannya diantaranya adalah planaria menjadi salah satu makanan bagi organisme lain. Yang kedua, Schistosoma sp. dapat menyebabkan Schistosomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Yang ketiga ada Clonorchis sinensis yang menyebabkan infeksi cacing heti pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Spesies ini dapat menghisap darah manusia. Yang keempat ada Paragonimus sp. Parasit pada paru-paru manusia, dapat menyebabkan gejala gangguan pernafasan, yaitu sesak bila bernapas, batuk kronis, berdahak, bercampur darah yang berwarna coklat. Yang kelima, Fasciolisis sp. yaitu parasit di dalam saluran pencernaan. Yang keenam ada Aeniasis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Taenia sp. Cacing ini menghisap sari-sari makanan di usus manusia. Yang ketujuh ada Fascioliasis yang disebabkan oleh Fasciola hepatica, merupakan penyakit parasit yang menyerang semua jenis ternak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Arina Elwidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari taksonomi hewan kelompok 4 akan menjelaskan tentang Nemathelminthes. Untuk definisi Nemathelminthes akan saya jelaskan. Umumnya, Nemathelminthes hidup secara parasit, meskipun ada juga yang hidup secara bebas. Untuk jenis yang hidup bebas, biasanya habitatnya di perairan, sedangkan jenis parasit akan hidup dengan cara menginfeksi inangnya seperti usus manusia, hewan, dan organ hidup lainnya. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos, yang berarti benang, dan helminthes yang berarti cacing. Meskipun spesies cacing dalam film ini sangat banyak dan tersebar dimanapun, tetapi peluang kamu untuk bisa melihatnya sangat kecil karena ukurannya yang sangat kecil dan seperti benang. Nah, ciri-ciri Nemathelminthes yaitu
termasuk hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan. Ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Tubuhnya tidak bersegmen dan mengalami ekdisis atau terkelupasnya bagian kulit terluar. Merupakan hewan simetri bilateral. Simetri bilateral itu maksudnya bisa bisa ditekuk gitu loh. Pernah kan yang dalam matematika tuh simetri bilateral gitu. Berarti dia bisa ditekuk menjadi dua kayak gitulah ya. Simetris dua. Nah, tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak bersilea. Merupakan hewan berumah dua, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terpisah. Memiliki tubuh bulat memanjang seperti benang dengan kedua ujungnya runcing. Memiliki kulit yang halus, licin, dan tidak berwarna, sehingga sulit untuk ditemukan. Sistem pencernaan sudah lengkap, sedangkan sistem sirkulasi dan respirasinya belum ada. Hidupnya bebas dan ada yang parasit. Materi selanjutnya, cara hidup dan habitat Nematelmintes. Nematelmintes hidup bebas atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nematelmintes yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Habitat cacing ini berada di tanah becek dan di dasar perairan, tawar, atau laut. Nematelmintes parasit hidup pada inangnya. Selanjutnya, sistem reproduksi Nematelmintes. Nematelmintes umumnya melakukan sebuah reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin. Fertilisasi atau pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak atau ribuan. Kumpulan telur ini akan membentuk kista yang bisa bertahan hidup pada keadaan lingkungan yang buruk. Selanjutnya, sistem gerak. Adapun gerakan dari nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot-otot itu terletak di antara tali epidermal dan membujur sepanjang tubuh. Otot itu terbagi menjadi 4 kuadran. 2 kuadran terletak pada sisi dorsal dan yang lain pada posisi ventral. Kontraksi dan relaksasi dari otot-otot menyebabkan tubuh cacing memendek dan memanjang. Koordinasi gerak dari keempat kuadran dapat menyebabkan otot cacing bergerak dengan cara meliuk-liuk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maman. Kepadanya dipersilahkan. Ya, saya Hafid Rohman. Saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan Nematelmintes. Nematelmintes memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Ia memiliki mulut, usus, tenggorokan, dan anus. Mulut berada di depan atau anterior tubuh, sedangkan anus di belakang atau posterior. Makanan masuk ke mulut, ke dalam faring, melalui sebuah proses pencernaan usus. Melalui makanan, inti nutrisi yang didistribusikan dalam tubuh dengan cairan dalam rongga tubuh. Sisa metabolisme dikeluarkan melalui anus. Di gambar bisa dilihat, yaitu ada struktur sistem pencernaan pada Nematelmintes, mulai dari mulut masuk ke faring, terus ada usus, ada ovarium, terus ada kutikula, dan tahap terakhir yaitu anus. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi dan respirasi Nematelmintes. Sirkulasi dan sistem pernapasan tidak ada di Nematelmintes, sehingga terjadi pertukaran zat seperti oksigen dan karbon dioksida. Difusi bahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dan nutrisi didistribusikan melalui cairan tubuh. Selanjutnya yaitu sistem saraf Nematelmintes. Struktur sistem saraf adalah struktur ganglion otak, 2 kelompok sel saraf, dan truncus nervosus, budle panjang saraf kecil.
Sistem saraf terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi kerongkongan. Cincin saraf terhubung ke 6 saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Ada ganglia saraf di setiap sisi saraf. Di gambar di slide PPT bisa dilihat ada saraf tepi, yaitu saraf tepi yang berada di tepi, terus ada saraf penghubung yang berada di tengah-tengah, terus ada mata, otak. Ya, ada lagi yaitu bagian saraf ventral. Terus ada ganglion yang ada di tengah-tengah. Ya, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi nematelmintes. Sistem ekskresi nematelmintes ini terdiri dari ductus excretorius atau saluran kelenjar dan torus excretorius. Ductus excretorius ini memiliki jumlah yang sama besar dengan garis-garis longitudinal di sepanjang permukaan tubuh. Karena di bagian sebelah dalam dari tiap-tiap garis longitudinal itu terdapat sebuah ductus excretorius. Ductus itu bermuara keluar melalui porus excretorius yang terletak di sebelah kaudal oral atau belakang mulut. Siklus hidup nematelmintes. Nematelmintes biasanya bereproduksi secara seksual melalui fertilisasi internal. Pada kebanyakan spesies, jenis kelaminnya ini terpisah dan juga ukuran betina lebih besar dibandingkan jantan. Pada Ascaris lumbricoides, cacing usus dewasa ini hidup di lumen dari usus halus. Kemudian cacing tersebut melakukan reproduksi secara seksual dan menghasilkan telur. Nah, telur-telur ini tadi ada yang berembrio dan juga tidak berembrio. Kemudian telur-telur ini dikeluarkan melalui feses atau kotoran. Nah, telur-telur yang berembrio ini dapat menginfeksi karena bersifat infektif. Lalu kemudian telur ini tertelan oleh manusia. Nah, larvanya menetas kemudian menyerang pada membran lendir usus. Larva tersebut menembus dinding usus dan terbawa oleh aliran darah menuju paru-paru. Kemudian larvanya ini tertelan kembali dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi nematelmintes. Nematelmintes dibagi menjadi dua, ada nematoda dan juga nematormorpha atau Gordiaceae. Yang pertama kita membahas mengenai nematoda. Ciri-ciri umum nematoda yang pertama, bentuk tubuhnya ini bulat, panjang atau silindris, dan pada penampang melintangnya ini berbentuk sirkuler atau membulat. Pada ujung anterior tubuh terdapat ampit yang merupakan modifikasi dari kutikula. Ampit ini sangat peka terhadap rangsangan. Nah, bentuk ampit ini ada 3. Yang pertama ada bentuk sciatifrom atau seperti kantong. Yang kedua ada spiral. Dan yang terakhir ada sirkuler. Nematoda bilateral simetris atau tidak bersegmen dan tidak memiliki alat gerak atau ekstremitas. Nematoda memiliki kutikula yang tebal dan dinding tubuh terdiri dari 3 lapisan. Traktus digestivus dimulai dari mulut di ujung posterior. Nematoda belum memiliki sistem respirasi. Nah, bentuk dari tubuh nematoda ini sendiri ada 2. Yang pertama bentuk fusiform, yaitu bentuknya bulat panjang dan bagian tengahnya ini melebar dan meruncing sampai ke arah ujungnya. Yang kedua bentuk filiform, berbentuk seperti benang dengan diameter seluruh bagian tubuhnya ini sama. Nah, struktur tubuh nematoda ini terdiri dari 3 lapisan dinding tubuh.
yang meliputi dari luar ke dalam, yaitu ada lapisan hialin sebagai lapisan kutikula non-seluler. Yang kedua ada lapisan subkutikuler atau epidermis, atau juga disebut dengan sincitium. Dan yang terakhir ada lapisan sel-sel otot atau muskular. Nematoda memiliki 5 ordo. Yang pertama ada ordo Strongyloidea. Contohnya ada Strongylops vulgaris, yaitu endoparasit pada ternak. Yang kedua ada ordo Spirurida. Contohnya ada Wucheria bancrofti, yaitu nematoda penyebab kaki gajah. Kemudian ada ordo Trichurida, contohnya Trichuris trisiura, yaitu cacing cambuk pada usus besar manusia. Kemudian ada ordo Trichocephalida, contohnya Trichinella spiralis, yaitu parasit pada otot tikus, manusia, dan babi. Dan yang terakhir ada ordo Mermitida. Contohnya ada Mermitonema entomopilum dan Paramermis contorta. Kedua parasit ini hidup bebas di air tawar. Selanjutnya kita membahas mengenai Nematomorpha atau Gordiaceae. Stadium larvanya bersifat parasit pada krustasea dan dewasa hidup bebas. Saluran reproduksi dan digestinya terbuka dalam satu muara atau disebut kloasa. Nematomorpha ini ada 2 ordo. Yang pertama ordo Gordioidea. Contohnya ada Gordius aquaticus. Dan yang kedua ada ordo Nectonematoida. Contohnya ada Nectonema sp. Selanjutnya kita membahas mengenai peranan Nemathelminthes. Kebanyakan cacing Nemathelminthes ini merugikan karena bersifat parasit bagi manusia dan juga hewan, dan juga dapat menyebabkan beberapa penyakit, di antaranya filariasis, ascariasis, trichoniasis, dan juga anemia. Nah, sedangkan peranan nematoda yang menguntungkan ada beberapa, di antaranya nematoda mampu memodifikasi lingkungan dan menyediakan unsur hara bagi organisme lain. Nematoda dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit tipes dan sebagai bahan kosmetik dalam bentuk tepung untuk menghaluskan kulit. Nah, di negara Cina dimanfaatkan sebagai bahan campuran kue. Kalau di Indonesia sendiri digunakan untuk makanan ternak. Nematoda berperan dalam sustainable agriculture yang berprinsip mengurangi pupuk kimia yang dapat mencemari lingkungan dan juga polusi air tanah dan mempengaruhi kehidupan organisme perairan. Terima kasih telah menyimak penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang lain, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.